kisah-kisah dari apa yang telah Allah turunkan melalui Al-Quran dari kitabnya yaitu Al-Quran, yang insya Allah akan kita bahas bersama-sama, kita ambil hikmahnya. Para hadirin sekalian, sebelum dimulai, insya Allah di malam hari ini kita akan memulai pembahasan tentang Ashabul Kahfi, kisah surat Al-Kahfi. Sebelum dimulai tentang kisah surat Al-Kahfi atau surat Ashabul Kahfi, pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Al-Quran itu sepertiga isinya kisah. Bayangkan Bapak Ibu, Al-Quran itu isinya sepertiganya kisah, cerita semua. Dari metode Allah SWT mengajarkan atau menurunkan syariat kepada kita, di sini banyak sekali pelajaran. Pertama, bahwa manusia akan lebih banyak mudah mengambil pelajaran kalau manusia itu mengambil sebuah pelajaran dengan kisah. Makanya anak-anak senangnya dengan kisah. Ibu-ibu juga ternyata senangnya dengan kisah, cerita. Kalau isinya cerita, semuanya serius mendengarkan. Tapi kalau udah bicara masalah fikih pusing. Senangnya tuh kisah. Bapak-bapak juga ternyata senangnya kisah-kisah. Kenapa? Karena begitulah fitrah manusia, sehingga Allah SWT menurunkan Al-Quran juga banyak sekali di dalamnya cerita-cerita, kisah-kisah. Kemudian yang kedua, perlu kita ketahui bahwa semua kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran semuanya adalah benar dan datang dari Allah SWT. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 111, kata Allah, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in. Kata Allah, laqad kana fi qasasihim ibrat, sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka, kisah-kisah para nabi dan semua yang ada dalam Al-Quran, ibratun, ada pelajaran. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang-orang mau ngambil pelajaran. Kata Allah, maka haditsan yuftara walakin tasdiqo. Kisah-kisah itu tidak dibuat-buat, bukan dongeng yang dibuat-buat biar orang itu senang gitu ya, biar orang itu semangat atau nangis, bukan. Tapi kata Allah, walakin tasdiq, ya, kisah-kisahnya benar semuanya. Semuanya pernah terjadi. Sehingga ketika Nabi ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, apa menurut engkau pendapatmu atau nasihatmu tentang Al-Quran? Kata Nabi, berpegang teguhlah dengan Al-Quran, karena dalam Al-Quran itu ada pelajaran umat terdahulu, ada bekal untuk kita saat ini, dan ada pelajaran untuk apa yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran semuanya adalah benar dari Allah SWT. Kemudian Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, kata Allah, sebagian di antara para nabi ini kami kisahkan dan sebagian lagi tidak kami, wa minhum man lam naqsusum alaik, sebagian lagi tidak kami ceritakan. Jadi tidak semuanya ada, Pak. Nabi itu ada berapa, Pak? Ada berapa? Ada yang tahu nabi jumlahnya berapa? 25 itu yang kita ketahui. Sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, berapa jumlah nabi? Kata Nabi Muhammad, jumlah nabi itu 12.000 nabi. Banyak, Pak, bukan 25. Jadi ngajarin ke anak jangan Nabi ada 25, ya jangan gitu. Nabi itu banyak, yang diceritakan hanya 25. Rasulnya aja banyak. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, Rasulnya berapa? Kan ada Nabi, ada Rasul. Ya. Kalau Nabi itu diberikan tugas oleh Allah, kemudian dia hanya untuk menjaga kestabilan umatnya, itu tugas Nabi, dan hanya kepada umat tertentu. Kalau Rasul itu diturunkan wahyu, punya kitab, kemudian tugasnya juga salah satunya menegakkan syariat, jadi menetapkan hukum, sholat, zakat, saum gitu ya. Itu Rasul. Kemudian Rasulnya ada berapa? Kemudian kata Nabi Muhammad, Rasulnya ada 350 Rasul. Banyak, Pak, bukan 25. Nah, kata Allah dalam Al-Quran, sebagian kami ceritakan dan sebagian lagi tidak kami ceritakan. Mungkin yang tidak diceritakan tidak terlalu kita butuhkan. Mungkin inilah yang dibutuhkan oleh kita, makanya oleh Allah diturunkan
kepada kita. Maka setiap kisah, setiap Allah menuturkan sebuah cerita atau kisah dalam Al-Quran pasti ada pelajaran bagi kita. Ada hikmah yang besar dari kisah-kisah tersebut. Tidak mungkin Allah menurunkan satu ayat pun, satu huruf pun tidak ada manfaat di dalamnya. Nah, maka mari malam hari ini kita akan memulai kisah-kisah, mengambil hikmah dari kisah-kisah Al-Quran yang akan kita mulai dari kisah Ashabul Kahfi atau kisah surat Al-Kahfi. Baik, saya akan mulai dengan sebuah riwayat. Jadi riwayatnya begini. Rasulullah dulu ketika mulai berdakwah, banyak orang-orang musyrikin itu mulai tidak nyaman dengan adanya Rasul. Maka biasanya kerjaannya orang musyrikin, orang-orang musyrik dan orang Yahudi, salah satunya apa? Ngetes Nabi, ditanya. Jadi ngetes Nabi. Orang Yahudi kan ya tahu Muhammad itu Nabi, tapi mereka tuh kerjaannya membangkang. Maka orang musyrikin tahu, yang paling tahu tentang Nabi-Nabi itu orang Yahudi. Orang musyrik datang kepada orang Yahudi, wahai Yahudi, tolonglah kasih saran kepadaku. Apa sarannya biar kami bisa menentang Muhammad, bisa istilahnya itu menjejelek Muhammad, menyek Muhammad, gitu, ngebully Muhammad, gimana caranya? Kata orang Yahudi ini, wahai orang-orang musyrik Mekah, ya, wahai orang-orang Mekah, tanya Muhammad dengan 3 hal. Kalau Muhammad bisa jawab, benar berarti dia Nabi. Kalau nggak bisa, berarti dia bukan Nabi. Nah, kata orang Muslim, apa itu pertanyaannya, wahai orang Yahudi? Kata orang Yahudi, pertanyaannya 3. 1, is'alu an fityatin zahabu fi dahril awal. Tanya tentang fityah. Al-fityah, para pemuda yang mereka pergi di pagi hari. Dan yang kedua, tanya tentang orang an-rajulin tawafun balagha masyariqal ardi wa magharibaha, tentang seorang laki-laki yang kerjaannya keliling bumi sampai dia itu mengelilingi timurnya dan baratnya bumi. Dan yang ketiga, tanya tentang Allah. Kalau bisa menjawab 3 hal itu berarti dia Nabi. Wah, senang nih orang musyrik Muhammad pasti nggak bisa jawab, susah nih. Ya, tentang fityah, pemuda yang pergi di pagi hari. Kedua, tentang laki-laki yang berkeliling di muka bumi sampai timurnya baratnya dia kelilingi. Nanti ada kisahnya dalam Al-Quran. Dan yang ketiga tentang roh. Kemudian akhirnya orang musyrik datang kepada Rasul. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Di situ ada Rasulullah, ada para sahabat, bahkan banyak para sahabat yang baru masuk Islam. Ya Muhammad, wahai Muhammad, jawab pertanyaan kami. Kalau kamu bisa jawab, kami percayalah sama kamu. Jawab, apa pertanyaannya? Kata Rasulullah, pertanyaan yang tadi 3. Tentang apa Pak? Fityah, al-fityah, yang para pemuda yang pergi di pagi hari. Kemudian yang kedua tentang seorang laki-laki yang berkeliling bumi. Yang ketiga tentang apa? Kemudian Nabi jawab begini. Kata Nabi, tunggu, besok saya akan kasih jawabannya. Saat igodan bil ijabah, saya akan datang besok dengan jawabannya. Kamu datang lagi ke sini besok. Akhirnya sudah pulang. Wah, Nabi ini menunggu turunnya apa? Wahyu. Pulang orang-orang. Besok dia datang lagi. Rasul lagi dengan para sahabatnya. Wahai Muhammad, sok gimana jawabannya? Yang 3 itu. Kemudian Nabi belum tahu jawabannya, wahyu belum turun. Kemudian kata Nabi, besok datang lagi. Besok saya kasih jawaban. Ulang lagi. Datang lagi keesokan harinya, Muhammad, gimana jawabannya? Kata Nabi, besok terus begitu sampai 15 hari. Orang-orang sampai pusing, sampai bingung. Bahkan orang yang baru masuk Islam juga bingung. Muhammad ternyata nggak bisa, Rasul nggak bisa jawab. Jangan-jangan ini ada apa-apa nih? Bingung. Nah, setelah 15 hari barulah Allah menurunkan wahyu yang isinya ayat surat Al-Kahfi. Tapi ternyata wahyunya selain menjawab 3 hal itu, di dalamnya adalah teguran bagi Rasulullah SAW. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, ya.
Kata Allah apa? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kau berkata Muhammad untuk segala sesuatu inni fa'ilun dzalika ghadan. Saya nanti besok berbuat begini. Nanti besok saya jawab ya. Rasulullah enggak bilang insyaallah. Makanya wahyunya ditahan dulu oleh Allah SWT. Kata Allah, illa ayyasha Allah, kecuali atas kehendak Allah. Jadi jangan lupa kalau ingin melakukan sesuatu, merencanakan sesuatu, bilang sesuatu, menjanjikan sesuatu, ucapkan apa? Insya Allah. Nabi waktu itu ditanya, Nabi nggak bilang insya Allah, makanya oleh Allah ditahan sehari 2 hari, pusing juga nih semakin banyak Muhammad, mana jawabannya? Katanya Nabi. Setelah 15 hari baru turun wahyu menceritakan tentang 3 jawaban tadi, dan oleh Allah Subhanahu wa taala ditegur Nabi Muhammad SAW dengan ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan aku berkata terhadap sesuatu nanti besok aku akan melakukannya, tapi ucapkanlah insya Allah. Nah, dari situ dimulailah kisah Ashabul Kahfi. Rasulullah pun menceritakan kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi atau disebut dengan kisah al-fityah, kisahul fityah. Pertanyaannya juga al-fityah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Ashabul Kahfi ini diberi julukan al-fityah. Makanya kita para pemudanya, binaan-binaan kita, kajian-kajian kita al-fityah. Menurut sofa ya. Al-Fityah, para pemuda Ashabul Kahfi diberikan julukan Al-Fityah, berasal dari kata fata itu pemuda. Fityah, Al-Fityah, fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Disebutnya fityah. Ditanya Muhammad, ceritakan tentang fityah. Rasul ceritanya Ashabul Kahfi. Menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Mereka adalah sekelompok pemuda yang hidup pada zaman dahulu, zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Mereka orang-orang yang hidup di masa, ada yang bilang dalam beberapa pendapat itu adalah orang waktu itu zamannya orang Nasrani, bukan Yahudi, bukan juga, karena waktu itu adalah zamannya para penyembah berhala. Jadi mereka para pemuda yang hidup di zaman penyembah berhala. Mereka ini anak-anaknya para pemuka kaum, anaknya pejabat, anaknya menteri gitu ya. Ini tuh para pemuda ini, ya luar biasa. Kemudian pada suatu hari mereka ini di hatinya selalu bergejolak. Ya. Ada sesuatu yang tidak nyaman, tidak sinkron dengan hati kecilnya, dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Bapaknya kerjanya nyembah berhala, ibunya nyembah berhala, masyarakatnya merayakan penyembahan kepada berhala, ngasih sesajen. Hatinya mulai tidak setuju. Ternyata di pagi hari ketika itu orang-orang menyiapkan perayaan. Kalau kita mau apa namanya ngasih sesajen itu kan suka ada ya di Indonesia juga. Ya kalau 10 Muharram ya, Asyura 10 Muharram atau hari-hari tertentu nyiapin buat nyeloroki pula, buat biar panennya lancar dan lain-lain. Ketika siap-siap mengadakan ini, salah satu pemuda ini kabur dari kampungnya, pergi ke sebuah taman. Di situ ada pohon-pohonan banyak. Dia duduk di situ menyendiri, mengasingkan dirinya menjauh dari kampungnya, dari keluarga. Ternyata ada pemuda yang satu lagi, pemuda yang kedua pergi juga ke situ. Padahal mereka ini tidak janjian duduk di situ. Pemuda ketiga juga begitu, pemuda keempat juga begitu. Mereka akhirnya kumpul di situ tanpa janjian. Kenapa? Rohnya orang mukmin itu junudun mujannada. Mereka itu pernah ketemu dulu di alam. Mereka dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka bertemu, mereka saling cerita. Aku ini sudah tidak nyaman dengan kondisi yang ada yang dilakukan oleh kedua orang tua. Yang satu lagi cerita tentang kedua orang tuanya, semuanya cerita. Akhirnya ketika mereka sedang cerita, mereka oleh Allah diberikan petunjuk. Nah, dikatakan di sini dalam Al-Quran ada ya,
ayat 9 coba dilihat. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Kata Allah, am hasibta, apakah kamu mengira sesungguhnya ashabul kahfi, para pemuda ashabul kahfi, warraqimi, di situ artinya apa? Kalau terjemahan warraqimi apa? Nama anjing. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan warraqim itu temannya juga, ada yang mengatakan warraqim itu anjingnya, ya. Berbeda-beda pendapat, tidak ada yang kuat dalilnya. Kita tawakuf saja. Pokoknya ada warraqim, ya. Sabul kahfi dan warraqim ketemu, ya. Apakah mereka itu salah satu tanda-tanda kekuasaan dari Allah SWT? Ya, nanti saya akan buktikan bahwa Sabul kahfi ini luar biasa. Sampai namanya aja suratnya Al-Kahfi nanti di akhir insyaallah. Kemudian kata Allah, id awal fityatu ilal kahfi, ayat 10-nya, id awal fityatu ilal kahfi, ketika Allah menyuruh mereka untuk berangkat pergi mencari gua. Coba Pak, ini para pemuda nggak kenal Pak. Mereka tuh bukan sahabatan, tahu-tahu dipertemukan oleh Allah di sebuah tempat, duduk di buah pohon. Mereka hanya berunding, yuk kabur dari kemusyrikan yang ada. Dan ketika mereka mengatakan Rob kami adalah bukan Rob yang disembah, sudah, mereka pasti akan kalau ketangkap, kalau tidak di penjara, dibunuh, dan siksaan paling berat waktu itu adalah diraja. Dilempari dengan batu dalam keadaan hidup, dilempari terus sampai mati. Kemudian akhirnya mereka ini berangkat menuju Al-Kahfi. Id awal fityatu ilal kahfi. Pemuda Pak, oleh Allah disuruhnya ke gua, bukan nyari tempat apa gitu ya, rumah yang bagus, bukan. Gua itu kira-kira ekspektasi orang kalau lihat gua itu apa Pak yang kepala? Gelap, seram, ya, menyeramkan, menakutkan. Tapi lihat kata Allah, in awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Mereka kemudian berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, berikan kepada kami dari sisimu rahmat. Jadi yang tadinya ada rasa takut, ya, ketika mereka nanti masuk ke Al-Kahfi, nanti ada di ayat berikutnya, mereka ada sebuah semangat. Jadi gua yang tadi seram, gelap itu oleh Allah dijadikan apa? Dijadikan gua yang terang. Jadi dalam jiwanya merasa bahwa gua itu tempat yang paling nyaman, paling luas, paling nyaman. Nanti dikatakan di ayat berikutnya, ya. Di sini kata Allah, coba ya bisa dilihat di kata Allah di surah ayat 16-nya, wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Ketika mereka menjauhkan diri mereka dan mereka tidak mau beribadah kecuali kepada Allah, mereka disuruh fa'u ilal kahfi, semuanya pergi ke gua. Yanshur lakum rabbukum, tadi gua yang gelap Pak, yang gelap menakutkan itu kata Allah, yanshur lakum rabbukum mir rahmati. Allah pancarkan rahmat Allah di dalam gua itu. Ya, kenyamanan, terang, ya, seakan-akan paling luas tempatnya. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Para hadirin sekalian, ketika kita membaca surat Al-Kahfi ini, ada di sebuah zaman, coba Pak, hanya ada beberapa orang saja yang beriman kepada Allah. Dan kalau dia menyatakan beriman kepada Allah, dia dibunuh. Dia pergi ke gua, dan ternyata mereka ini para pemuda. Makanya
dikatakan dalam beberapa penjelasan para ulama sirah bahwa pemuda itu adalah salah satu generasi yang membuat Islam ini tegak dengan cepat. Perkembangan Islam, orang-orang yang kuat itu biasanya dipegang oleh para pemuda. Coba Pak, umat Nabi Muhammad yang pertama masuk Islam itu pemuda-pemuda, ya. Ali, Utsman, siapa lagi? Ya, Sa'ad, ya, Zaid, itu pemuda-pemuda semua. Yang orang yang sudah sepuh-sepuhnya banget itu malah banyak yang masuk Islam. Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah, orang-orang Muslim, pemuda-pemudanya yang masuk Islam. Ya, seperti bapak-bapak lah, masih pemuda. 50, udah 50 ke bawah, 50 ke atas. Ya, para pemuda. Maka disebut, ya, kata Allah di sini, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Dalam ayat 13-nya, kami ceritakan kisah mereka yaitu Ashabul Kahfi dengan benar. Innahum fityatun. Jawab. Ini namanya al-fityah, di sini disebutkan oleh Allah. Mereka adalah fityah. Apa artinya terjemahannya? Ayat 13, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun. Kami ceritakan tentang kisah mereka dengan benar. Jadi bukan kisah bohong, ya. Nanti kisahnya kisah di mana nanti tidurnya bagaimana, istirahatnya bagaimana, kenapa bisa terjaga ya sampai 300 tahun lebih. Innahum fityatun. Apa artinya? Mereka adalah pemuda-pemuda beriman. Ya, subhanallah. Al-fityah untuk pemuda-pemuda beriman. Fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim id qamu faqad. Dan kami mengikat hati mereka yang tadi belum kenal, Pak. Ya, kalau hati orang mukmin ini walaupun kita belum kenal, ya, kita nggak ada hubungan saudara. Ya, saya sama Pak Imam itu baru ketemu Ramadan, Pak, ya. Ketemu Ramadan udah sahabat, ya. Ketemu baru kenal udah jadi teman. Saya sama ini Arif yang sedang yang menjadi operator ini kenal berapa bulan yang lalu, Pak? 2-3 bulan. 2-3 bulan yang lalu. Subhanallah. Ya, 2-3 bulan yang lalu Arif. Ya, 2-3 bulan yang lalu, ya. Sekarang tiap kajian di sini menyiapkan materi, ngeprint publikasi. Allah menjatuhkan hati orang-orang mukmin. Ya. Kita tuh pernah ketemu waktu dulu di alam ruh kita, bukan kita. Ruh kita itu pernah ketemu. Allah persatukan kita. Seperti Ashabul Kahfi tadi kata Allah dalam ayat yang 14-nya, wa rabatna ala qulubihim, kami ikat hati mereka yang belum pernah ketemu. Ketika mereka mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Ketika mereka mengatakan Rabb kami adalah Rabb, pemilik langit dan bumi. Nah, para jemaah sekalian, kemudian ya, Allah SWT menceritakan, kata Allah, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Kemudian ya, kami tutup telinganya agar mereka tadi kan suruh masuk, Pak, takut nih duha, ternyata mereka milihnya duha itu menjadi terang, nyaman bagi mereka. Allah berikan rahmatnya kepada mereka di duha tersebut. Ketika mereka masuk duha, Allah fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Allah tutup apanya? Telinga mereka untuk istirahat, sok tidur, semuanya di guha. Masuk guha, Pak, kemudian istirahat di guha tersebut. Kemudian kata Allah dalam Al-Quran, wa tarashamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimali wa hum fi fajwatin min. Jadi mereka itu disuruh tidur. Dalam sirah dikatakan mereka Ashabul Kahfi ini, kita belum bicara jumlah ya, berapa jumlahnya. Ashabul Kahfi ini mereka masuk ke guha yang tadinya gelap dan menakutkan jadi nyaman bagi mereka. Menurut Allah ditutup telinganya untuk istirahat
Setiap hari mereka di badannya dibulak-balikan oleh Allah. Kalau matahari terbit langsung menghadap ke kanan, matahari terbenam menghadap ke kiri, terus begitu. Tapi mereka tidak tahu tidur. Dan anjingnya kata Allah, wa qalbuhum basitun, ya. Anjingnya itu nunggu di pintu gua, duduk menunggu di pintu gua, duduk menunggu di pintu gua. Kemudian kata Allah di dalam Al-Quran, wa tahsabuhum ayqadan wa hum rukud. Kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka itu tidur. Ada sebagian mu'arrikh, sebagian ahli tarikh mengatakan bahwa mereka itu ketika sedang tidur itu katanya matanya juga terbuka. Sehingga ketika orang takut, ketika orang masuk, semuanya ketakutan dan semuanya keluar lagi. Satu generasi Pak masuk takut keluar, satu generasi masuk takut keluar. Kata Allah, wa tahsabuhum ayqadha, kamu mengira mereka itu sedang bangun padahal mereka itu sedang tidur. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal, tadi ya, kami bolak-balikan badannya ke kanan ke kiri. Ibnu Abbas dalam sebuah riwayat mengatakan, kata Ibnu Abbas, lau dhallat ajsaduhum, kalau seandainya badan mereka ala mahia, berdiam begitu saja, badan mereka pasti dimakan oleh bumi. Makanya oleh Allah dibolak-balikan terus, sehingga badan mereka masih utuh. Nah, dalam kisah dikatakan ketika mereka masuk ke Ashabul Kahf, ke gua, kemudian keesokan harinya bapak-bapaknya nyari, mana anak saya kemarin. Nanya ke yang lain, ternyata ada juga bapak yang lain anaknya kehilangan anaknya. Semuanya banyak akhirnya berkumpul, dicari dah tidak ketemu. Sampai bapak-bapaknya dan ibu-ibunya meninggal. Datang generasi berikutnya, ada yang menemukan Ashabul Kahfi. Ketika mereka masuk, mereka ketakutan. Kata Allah di sini dikatakan, wa qalbuhum basitun bira'aihi bil wasil la tala'ta 'alaihim la wallaita minhum firara wa la mulita minhum ruba. Kalau kalian melihat mereka, kalian akan takut. Jadi orang-orang waktu itu ada yang menemukan, langsung ketakutan, langsung pulang, langsung pergi. Satu generasi, dua generasi, tiga generasi. Sampai berapa tahun Pak? Sampai 309 tahun. Sampai kata Allah dikisahkan di dalam Al-Quran ketika sudah 309 tahun. Ya. Subhanallah Pak, surat Al-Kahfi ini mengisahkan kisah Ashabul Kahfi yang tidur di gua 309 tahun. Berarti berapa generasi Pak? 5 generasi ya, 5 atau 6 generasi sudah hilang. Mereka tidur aja di situ. Kekuasaan Allah SWT. Mereka tidur di gua tersebut. Kata Allah, wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Ketika itu mereka bangun. Jadi kisah itu gini, pagi-pagi dalam riwayat, pagi-pagi mereka kumpul, kemudian masuk ke gua pagi-pagi. Pas bangun itu di sore hari, di akhir hari. Ketika bangun, mereka saling bertanya, yatasaalun bainahum, saling bertanya di antara mereka, udah sore, kita berapa lama nih tidur? Paling sehari. Ini udah sore, tadi kita tidur pagi, sehari. Enggak. Akhirnya kata mereka apa? Qala qailun minhum kam labithum qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Salah-salahnya mereka bertanya, berapa lama kita ini tinggal? Mereka menjawab, di antara mereka menjawab, sehari paling enggak. Kemudian kata mereka, qalu rabbukum a'lamu bima, apa kata Allah? Rabbmu lebih tahu berapa lama kamu tinggal. Kemudian kata Allah, fab'atsu ahadakum. Akhirnya mereka sepakat, udahlah biar tahu kita berapa lama. Sok, kamu beli makanan lapar nih. Berapa tahun Pak enggak makan? 309 tahun. Ya. Kata Allah, fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Sok pergi sana cari makanan. Biwarikikum hadhihi ilal Madinah, bawa uang sana ke kota. Mereka tahu tuh, yang mereka tahu, yang mereka ingat, mereka itu baru tadi pagi keluar
dari rumahnya, sembunyi di gua. Orang-orang di situ orang-orang kafir semuanya. Mereka takut kalau mereka ketangkep nanti mereka dibunuh. Makanya ketika keluar dari gua kafir itu mereka sembunyi-sembunyi, Pak, sembunyi-sembunyi. Sampailah ke pasar, kemudian mereka bertanya, datang untuk membeli makanan. Kemudian kata mereka, salah satu di antara mereka Ashabul Kahfi ini, falyatikum biwari, kata Allah, fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Datang sana ke kota untuk beli makanan. Pas beli makanan, dalam berarti dikatakan dia beli makanan, kemudian disiapkan makanan sama tukang dagangnya, kemudian dikatakan silakan bayar. Dia bayar, ini uang. Kata pedagangnya, nggak mau, saya mau uang, mak saya mau uang. Uang, jadi alat untuk transaksi, jual beli. Kata orang ini, kata Ashabul Kahfi ini, ya itu udah uangnya. Enggak, saya uang. Iya itu. Bukan, kalau ini, kata dia, ini itu adalah peninggalan zaman dulu. Itu barang langka peninggalan zaman dulu. Kaget. Itu uangnya. Saya baru tadi pagi pulang keluar dari rumah bawa uang itu, dan itu saya bayar. Bukan, kamu dapat dari mana ini? Kemudian dia bilang, saya itu bawa uang tersebut, saya itu namanya ini. Terus dia cerita banyak. Akhirnya si pedagangnya ada yang mengatakan dalam beberapa riwayat, kemudian mengucapkan subhanallah. Kemudian dia kaget, kamu muslim, kamu beriman kepada Allah? Ya, semua orang beriman kepada Allah. Dia kaget, loh, beriman semua kepada Allah. Terus dia akhirnya berjalan keliling. Mana ya rumah yang tadi pagi waktu saya keluar? Lihat, kok pasarnya udah beda lagi. Kemudian lihat bangunannya udah beda. 300 tahun Pak. Bapak pergi dari bumi asli 300 tahun, balik lagi sini udah beda ya. Udah apartemen semua, udah mobilnya udah mobil terbang semuanya. Ya. Balik-balik sini mana rumahnya? Dulu Jalan Sari Asri udah nggak ada Jalan Sari Asri. Udah bingung nih Ashabul Kahfi ini. Akhirnya diajaklah dia ke raja. Ternyata rajanya muslim. Ternyata rajanya muslim. Kemudian sampai ke rajanya, kemudian oleh rajanya langsung takjub dan kaget. Heran, apakah benar Allah menjaga kalian 309 tahun? 309 itu begini Pak. Ada yang mengatakan 300 itu kalau menghitung tahun matahari, 309 kalau menghitung tahun komariah. Kan lebih panjang kalau komariah. Nah, akhirnya dibawalah raja itu sampai ke guha sama rakyatnya. Sampai ke guha, kata orang ini, pemuda ini, wahai raja, wahai semuanya, tunggu di luar, saya harus ngobrol dulu, jangan sampai teman-teman saya kaget. Terus dia masuk ke dalam, dia ceritakan di dalam, dan belum sempat, ya, dalam riwayat belum sempat ketemu dengan semuanya, oleh Allah diangkat semua ruh. Jadi diwafatkan Pak oleh Allah. Ada yang mengatakan ada beberapa yang sudah lihat sudah diangkat ruh. Jadi mereka hanya dihidupkan sebentar saja di waktu itu, hanya di sore hari itu dia pergi, kemudian dia beli makanan, kemudian di sore harinya ketika raja dan para orang-orang pada datang, kemudian diwafatkan oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kajiannya. Tadi kita sudah membahas kisah Ashabul Kahfi. Ketika Ashabul Kahfi sudah bangun, jadi ditidurkan, mereka kabur dari rumahnya pagi hari, masuk guha pagi hari, dibangunkan oleh Allah di sore hari. Kemudian mereka ketemu dengan kaum, waktu itu sudah beriman orang-orang yang berada di situ, sudah 309 tahun. Kemudian ketika mereka datang lagi ke situ ke guha, salah satu Ashabul Kahfi ini, salah satu pemuda ini, dan diantar atau ditemani oleh raja dan orang-orang yang waktu itu beriman. Kemudian salah satu Ashabul Kahfi ini masuk ke guha menceritakan apa yang terjadi. Semuanya terkagum dengan janji Allah Subhanahu wa taala di dalam atas keagungan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian akhirnya belum sempat mereka bertemu dan hidup bersama warga waktu itu atau masyarakat waktu itu, mereka keburu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an dikatakan ketika mereka sudah ketemu ya, mereka kemudian diwafatkan, kemudian mereka semuanya orang-orang yang hidup waktu itu berselisih ya. Berselisih wa kadzalika a'tsarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Jadi kami berikan pelajaran dan mereka semua tahu janji Allah itu benar, bahwa hari kiamat itu tidak ada keraguan. Kemudian mereka berselisih di antara tentang jumlahnya, berapa jumlahnya. Ada yang mengatakan 3/4-nya dengan anjingnya. Bayangkan anjing itu adalah hewan yang salah satu hewan yang najis, tapi karena dia mengikuti orang-orang yang saleh, oleh Allah diberikan kemuliaan. Jadi nanti di akhir insyaallah akan saya bahas sedikit. Kemudian di antara mereka berselisih ya, berselisih mau diapakan ini guha ini. Di antara mereka ada yang mengatakan jadikanlah di atasnya masjid atau jadiin masjid aja, jadiin tempat ibadah. Ya, jadiin tempat ibadah. Kemudian di antara mereka ada yang tidak setuju. Akhirnya ditutuplah si guha itu dan tidak dijadikan tempat ibadah. Ya, makanya Nabi dalam sebuah hadis dikatakan la'anahumullahu yahud wan nasara, Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai masjid. Ya. Kalau yang bertanya itu Nabi Muhammad di Masjid Nabawi di mana? Itu mah bukan kuburan Nabi dijadiin masjid, udah ada masjid, kemudian Nabi wafat di situ, dimakamkan di situ. Ya, beda. Kalau orang Yahudi itu ya mereka ada kuburan nabinya dijadiin masjid, dibangun masjid di situ gitu. Itu beda. Ya. Kemudian walabithu fi kahfihim salasami'atin wazdadu tis'an. Ya, mereka berada di dalamnya selama 309 tahun. Ya, 309 tahun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau nanti di rumah mau iseng-iseng ngitung ayat, ya, ayat ini Ashabul Kahfi sampai malahum min duni ayat 26. Ya, ketika Allah berkata qulillahu a'lamu bima labithu, katakan Allah Maha tahu apa yang berapa lama mereka tinggalnya. Kemudian absir bihi wa asmi ma lahum min dunihi min wali wa la yusyrik bi hukmihi ahada. Ayat 26 kalau dihitung itu jumlah ayatnya 309 ayat. Ya, sama dengan jumlah lamanya mereka tinggal di gua. Luar biasa. Nah, jamaah sekalian, sedikit sebagai penutup ya, karena kita ini insya Allah rutin, jadi kita potong-potong kisah-kisahnya ya. Dari surat Al-Kahfi ini, surat Al-Kahfi ini surat yang diturunkan di Mekah. Surat Al-Kahfi ini salah satu surat di antara 5 surat yang diawali dengan kalimat Alhamdulillah. Surat apa aja Pak? Al-Fatihah, kemudian Al-Kahfi, Al-An'am, Saba, ya, dengan surat Fatir. Itu ada 5 surat yang diawali dengan kalimat Alhamdulillah. Salah satunya adalah surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi ini, di dalamnya ada 4 kisah. Kisah Ashabul Kahfi, pemuda Kahfi, kemudian Sahibul Jannataini, pemilik 2 kebun, kemudian kisah Nabi Musa dengan Khidir, ya. Dan yang keempat kisah Dzulqarnain. Jadi ada 4 kisah yang berada di dalam surat Al-Kahfi. Tapi oleh Allah ya dikasih nama surat ini surat Al-Kahfi. Kenapa demikian? Mari kita lihat. Surat Al-Kahfi ini di dalamnya ada 4 kisah tadi. Semua kisah ini bercerita tentang ujian yang ada dalam kehidupan manusia. Ujiannya beda-beda dan diurut sesuai dengan ujian paling besar. Pertama Ashabul Kahfi, ujian dalam urusan agama. Ya, Nabi pernah berdoa, ya Allah, la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah kau jadikan musibah kami pada agama kami, karena musibah pada agama itu lebih besar daripada musibah pada urusan dunia. Kalau orang miskin,
ya harta habis nggak apa-apa, masih bisa kuat, masih bisa makan. Tapi kalau orang yang mukmin kemudian jadi kafir, naudzubillah. Jadi ashabul kahfi ini ujian agama. Kemudian yang kedua kisah apa tadi? Sahibul jannatain, yaitu pemilik dua kebun. Ini adalah ujian tentang harta. Dan yang ketiga kisah Nabi Musa dan Khidir. Nabi Musa itu nabi yang ilmunya banyak, dan Nabi Musa merasa dirinya itu a'lamun nas dan dikatakan bahwa Nabi Musa ini merasa dirinya paling tahu, manusia paling tahu lah pokoknya. Soalnya kalimullah, nabi yang punya julukan kalimullah, yang bisa bicara langsung sama Allah. Pokoknya paling tahu lah di dunia. Allah ngasih tahu, menegur Nabi Musa, ada orang yang pintar loh, yang kamu tuh nggak tahu. Penasaran, datang, namanya Khidir. Terjadilah percakapan dan perjalanan yang luar biasa yang insya Allah nanti akan kita ceritakan. Nah, ini ujian apa? Ilmu. Ya, ujian tentang ilmu. Dan yang keempat, ya, itu tentang kisah Dzulqarnain. Itu ujian tentang kekuasaan, popularitas kekuasaan. Coba perhatikan Bapak Ibu, ketika Allah SWT bercerita dengan 4 kisah ini, Allah memulainya dengan ujian yang terberat, yaitu ujian agama. Maka surat Al-Kahfi dikasih namanya Al-Kahfi karena itu ujian paling, kisahnya ujian yang paling berat daripada yang lain, daripada harta, ilmu, dan kekuasaan. Kemudian surat Al-Kahfi ini ketika Allah bercerita tentang ashabul kahfi, ujian agama ini, apa solusinya ya Allah? Lihat, mereka ashabul kahfi dipertemukan, orang-orang beriman ini dipertemukan, mereka tadinya nggak kenal, ketemu, ya, hatinya disatukan. Tadi kata Allah warabatna ala qulubihim dalam Al-Quran dari surat Al-Kahfi, dan kami mengikat hati mereka, dipertemukan. Para ulama mengatakan, para mufassir, bahwa solusi dalam urusan ujian agama ini adalah salah satunya musahabah, bersahabat dengan orang-orang yang soleh, dipertemukan. Sehingga anjing yang tadi najis saja ketika bertemannya dengan orang yang soleh, yaitu ashabul kahfi, oleh Allah diizinkan masuk ke dalam surga. Kemudian apa jawaban dari Allah ketika selesai menceritakan surat Al-Kahfi? Nanti Bapak Ibu bisa dilihat di Al-Quran ya. Pas Allah sudah selesai itu bahas tadi yang ayat 26-27 ini terakhir tuh kisah ashabul kahfi, langsung ayat 28-nya Allah bilang begini, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha, dan sabarlah kalian bersama orang-orang yang menyuruh Rabbmu, yuriduna yad'una, menyuruh Rabb mereka, bil ghadati wal asyi, di pagi hari, di siang hari, dan di malam hari, yuriduna wajha, mereka menginginkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhum, jangan kamu memalingkan matamu dari mereka, bersahabat dengan mereka. Ya. Kalau kamu memalingkan, turidu zinatal hayati dunya, akan menyebabkan kamu menginginkan kehidupan dunia. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wa taba'a hawa wa kana amrul furta. Ini solusi dari Allah Subhanahu wa taala tentang urusan agama. Maka istiqomah di atas agama ini tidak bisa sendirian, harus bersama-sama. Nabi Muhammad disuruh istiqomah, harus bersama-sama. Kata Allah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Ini hikmah dari kisah Al-Kahfi. Dari setiap ujian, tadi kan ujian apa Pak? Agama. Apa tadi? Harta. Yang ketiga ilmu. Yang keempat kekuasaan. Semuanya dikasih solusinya oleh Allah. Coba lihat. Ketika Allah berbicara tentang harta, ya, tentang harta tadi dua pemilik kebun. Di akhir ayat ketika Allah sudah beres cerita tentang mereka, Allah bilang begini, wadrib lahum matsalal hayatid dunya kama in anzalna minas sama'i fahtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Intinya bumi itu dunia itu enggak ada apa-apanya di sisi Allah. Kalau udah Allah set gitu ya, tiupkan topan, tiupkan tsunami, udah hilang. Enggak ada apa-apanya. Urusan harta dunia itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Subhanallah. Maka lihat ketika Allah sudah bercerita tentang pemilik dua kebun yang ribut tentang urusan harta, ya, Allah kasih tahu harta itu tidak, dunia itu tidak bernilai yang besar di sisi Allah. Maka Allah di ayat berikutnya bilang begini,
Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaba. Adapun amal soleh itulah yang paling baik di sisi Allah. Jadi setiap ada cerita masalahnya apa, Allah ngasih solusi. Kemudian yang ketiga tentang Nabi Musa. Nabi Musa, ya, Nabi Musa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Nabi Musa mau belajar. Ya, bagaimana teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu tentang kerendahan hati. Diceritakan di dalam Al-Quran, ya, kan kata Nabi Musa itu, aku sabar kok, ya, sok aja jalan. Subhanallah, jalan sama Nabi Khidir. Tahu-tahu Nabi Khidir bocorin perahu. Marah Nabi Musa, tuh kamu gak sabar. Ya udah maaf, saya jalan lagi. Ada anak kecil dibunuh. Wah, tambah marah. Bahasa Al-Quran itu luar biasa. Yang kalau tadi pas bocorin perahu bilangnya gini, kata Nabi Musa itu, qala alam aqul innaka, kata Nabi Musa gini, laqad ji'ta syai'an imra, kamu telah melakukan perbuatan yang buruk. Tapi pas membunuh, Nabi Musa bilang begini, laqad ji'ta syai'an nukra. Imro sama nukra itu beda. Kalau nukra itu keras banget marahnya. Nabi Khidir juga sama, marahnya keras juga. Kalau tadi membilangnya gini, qala alam aqul innaka, alam aqul, bukankah aku telah berkata innaka, sesungguhnya kamu tidak bisa sabar. Pas yang kedua, pas protes yang kedua, kata Nabi Khidir, qala alam aqul laka, bukankah aku pernah bilang tadi ke kamu, gitu bahasanya, innaka lan tastati'a ma sabra. Nah, maka di akhir ayatnya yaitu tentang kerendahan hati. Nabi Musa dikasih tahu tentang kerendahan hati. Kemudian yang terakhir yaitu tentang apa? Dzulqarnain, kekuasaan. Apa kata Allah? Kekuasaan tidak ada artinya. Apapun yang sudah kamu buat sebesar apapun, kalau bukan karena Allah tidak ada artinya. Maka Allah kasih tahu solusinya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sunna. Katakanlah, kami beritakan kepada kalian orang yang paling buruk amalannya. Mereka adalah orang yang sesat. Mereka seakan-akan sudah melakukan pekerjaan yang besar, jadi penguasa dan lain-lain. Kata Allah apa? Annahum yuhsinuna sunna wa hum yahsabuna annahum yuhsinun. Mereka mengira telah berbuat perbuatan yang sangat besar, padahal jalan mereka adalah sesat. Dari 4 permasalahan tadi oleh Allah dikasih solusi yang terakhir di akhir surat Al-Kahfi. Allah berfirman, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya innama ana ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad." Kata Allah, solusi dari tadi ujian apa? Pertama, agama, ujian ilmu, ujian harta dulu, harta, ilmu, kemudian kekuasaan, popularitas, kekuasaan, ya, itu obatnya. Yang terakhir ada obat yang mujarab, karena tiap masalah itu ada obatnya, tapi ada obat yang utama yang untuk semuanya bisa berguna. Yaitu kata Allah, barang siapa yang mengharap ridho Allah SWT, beramallah amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih, dan jangan menyekutukan Allah SWT. Jadi amal soleh dan mengikhlaskan amal kita. Itu solusi dari Allah SWT dari kisah surat Ashabul Kahfi. Ya, jadi subhanallah, kalau kita buka dari semua kisah-kisah dalam Al-Quran ada pelajarannya, ada nasihat dari Allah, dan itu sangat penting bagi kehidupan kita untuk kita bisa mencari solusinya. Apa ada di Al-Quran solusinya? Ya, Allah sudah ngasih solusinya. Ada masalah, Allah kasih solusinya. Ada masalah, Allah kasih solusinya. Asal kita mau tadabbur Al-Quran, mau belajar Al-Quran, dikaji tafsirnya, ya, dibahas Al-Qurannya, insya Allah kita akan mendapatkan cara-cara mengatasi berbagai permasalahan yang ada dalam kehidupan kita, seperti contohnya surat Al-Kahfi ini. Mudah-mudahan kajian perdana ini bermanfaat Bapak Ibu, dan kita bisa merutinkannya, ya. Insya Allah mudah-mudahan sampai hatam nih. Kisah-kisah dalam Al-Quran masih banyak sekali. Dzulqarnain, kisah Jalut, Talut, kemudian Harut, Marut, ya, kemudian banyak sekali di dalam Al-Quran kisah-kisah yang semuanya banyak pelajaran dari Allah SWT. Itu saja untuk
kajian kita di kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum fastaghfiruhu wa ghafurur rahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.